Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Priyanti dan NIM 2211S1017. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil latar belakang ditemukannya gap analisis. Eh, dari beberapa jurnal yang sudah saya baca dan saya teliti, di sini ada salah satu jurnal yaitu judulnya Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kadar Asam Urat, di mana menggunakan metode cross-sectional dan kuesioner. Dan hasilnya itu terdapat hubungan signifikan antara pola makan, usia, aktivitas fisik, dan indeks massa tubuh dengan kadar asam urat. Nah, di sini ada jurnalnya, analisis faktor yang berhubungan dengan tingkat kadar asam urat, di mana asam urat sendiri merupakan penyakit kelainan metabolisme di mana terjadinya produksi asam urat berlebihan atau penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan yang dihasilkan dari sisa penghancuran purin, di mana sumber utama purin dalam tubuh berasal dari makanan yang dihasilkan dari pemecahan nukleoprotein, menurut Sweni tahun 2021. Nah, kemudian, menurut WHO, tahun 2020 di dunia sebanyak 34,2% yang mengalami asam urat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, peningkatan tersebut juga terjadi di beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut ditunjang oleh data dari Riskesdas pada tahun 2020, di mana prevalensi penyakit asam urat berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala itu sebesar 24,7%. Dan jika dilihat dari karakteristik umurnya, prevalensi tinggi pada usia di atas 75 tahun yaitu sebesar 54,8%. Dan penderita wanita jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan dengan pria, di mana wanita itu 8,46% dan pria 6,13%. Nah, menurut Galiana dan kawan-kawannya pada tahun 2021 menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat adalah usia. Hal ini disebabkan karena terjadi proses degeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Dan ini tuh sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beni Kurniawati pada tahun 2020 bahwa semakin tua seseorang, risiko mengalami peningkatan kadar asam urat akan semakin besar. Pasalnya, usia yang menua berarti fungsi ginjalnya berkurang. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karin dan kawan-kawan pada tahun 2019, indeks massa tubuh overweight juga menjadi faktor terjadinya peningkatan kadar asam urat, yang didukung oleh penelitian Ayla dan Ira pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa indeks massa tubuh overweight dapat meningkatkan kadar asam urat dikarenakan adanya simpanan lemak yang tinggi yang sangat erat kaitannya dengan hiperuremia. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi kadar asam urat adalah aktivitas fisik. Nah, itu dikuatin lagi sama penelitiannya Didi Yunaspi pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa aktivitas fisik seperti olahraga atau gerakan fisik akan menurunkan ekskresi asam urat dan meningkatkan produksi asam lemak dalam tubuh. Maka semakin berat aktivitas fisik yang dilakukan dan berlangsung jangka panjang, maka semakin banyak asam laktat yang diproduksi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juti Nursah pada tahun 2020 bahwa aktivitas fisik yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan asam laktat. Asam laktat tersebut akan menghambat dan menurunkan pengeluaran asam urat. Nah, menurut Ririn Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pola makan juga mempengaruhi kadar asam urat. Ini berkaitan dengan meningkatnya purin eksogen yang dimetabolisme oleh tubuh. Nah, ini juga hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tria Febrianti dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan pengaturan pola makan rendah purin dengan kadar asam urat yang diperkuat oleh penelitian kuda pada tahun 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan pola makan, aktivitas fisik dengan terapi non-farmakologis terhadap kadar asam urat.
Nah, selain itu, peneliti juga ingin menguji efektivitas kombinasi terapi non-farmakologis karena pada peneliti-peneliti sebelumnya hanya menggunakan satu terapi non-farmakologis tanpa adanya kombinasi. Hal ini bisa dilihat pada jurnal yang ditulis oleh Helvi Alvita dan Irma Fedora yang berjudul Pengaruh Rebusan Daun Salam terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Lansia, di mana terapi farmakologi pada asam urat terdapat dua kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan hiperuremia, yaitu obat dengan mekanisme kerja meningkatkan eliminasi asam urat atau urikosurik dan obat yang mengurangi pembentukan asam urat. Salah satu tanaman obat yang juga bisa bermanfaat bagi kesehatan adalah daun salam, yang sering digunakan sebagai pengobatan alternatif. Nah, air rebusan daun salam ini digunakan sebagai obat tradisional karena daun salam sendiri mengandung senyawa kimia bermanfaat yaitu atsiri, tanin, dan flavonoid yang bersifat diuretik dan penghilang rasa nyeri serta mampu menurunkan kadar asam urat. Kemudian, di jurnal yang ditulis oleh Vika Ayu Baroka dan Gaung Eka Ramadan yang berjudul Pengaruh Pemberian Jus Nanas Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Lansia di RT 5 RW 6, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, di mana penanganan asam urat ini bisa dilakukan dengan terapi non-farmakologis, salah satunya dengan konsumsi jus nanas yang bisa menjadi alternatif, dan kandungan yang ada dalam buah nanas dipercaya bisa menurunkan kadar asam urat yang berlebih pada tubuh, dan terdapat enzim bromelin yang bermanfaat untuk pencegahan serta penyembuhan rasa nyeri dan dapat mengurangi pembengkakan. Kemudian di sini ada jurnal yang ditulis oleh Maria Sofia dan kawan-kawannya yang berjudul Pengaruh Jus Buah Pisang Ambon Terhadap Kadar Asam Urat pada Lansia di Panti Wireda Dharma Bakti Surakarta. Yaitu buah pisang Ambon diketahui memiliki kandungan senyawa saponin, glukosida, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kandungan flavonoid mampu menurunkan kadar asam urat, karena kandungan flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, akan menetralisir zat purin yang masuk melalui makanan, serta mencegah munculnya jaringan asing di area persendian akibat asam urat yang berkristal menurut Nizar tahun 2012. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.